Orang nyangka ekspor melambat gara-gara MBG nih. Jadi komoditasnya kepake buat MBG, enggak. Ekspor melambat karena harga batu bara dan nikel melemah. Justru itu. Ini memang agak aneh Mas Ari. Coba. Biasanya kalau harga minyak naik, batu bara naik ikutan karena substitusi kan, Ya. pengganti. Pada saat ini harga minyak naik sampai 120 dolar per barel. Batu bara malah turun, nikel turun. Ini Kenapa karena Ini ungkapan yang lumayan viral saat ini. Dan dolar ini belakangan naik terus. Tapi sebenarnya pengaruhnya ada nggak sih buat orang Indonesia? Dan kira-kira elemen-elemen apa yang bikin dolar ini menang, atau bagaimana caranya rupiah yang kembali bisa menang di negara ini? Nah, bersama kita udah ada seorang motivator juga, pengusaha juga, owner dari HNI Halal Network Internasional, Bapak Agung Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Kita ketemu lagi main pedal. Benar. Ya. Kemarin Di usianya yang segini ternyata handal. Jadi kita salah ini prediksi di awal. Wah, kayaknya bisa nih ya, santai-santai aja. Nggak taunya datang sama Coach Silver ini. Aduh, mantap. Tapi insya Allah kita ulangi lagi. Ya. Nah, yang mudah-mudah nggak terima. Tempatnya cakep kok. Sense Pedal itu keren. Waduh, siap kalau gitu. Recommended buat didatangi itu. Kita rutinkan ya Pak. Siap. Jadi nanti teman-teman kalau kapan-kapan mau nyoba main pedal sama Bapak Agung, monggo aja ya. Kita buka kesempatannya. Nah, pas lagi main pedal kemarin, iseng ngobrol mengenai ya, namanya beliau adalah praktisi bisnis gitu. Terganggu nggak sih dengan kenaikan dolar saat ini? Dan unik, ternyata beliau juga mengatakan bahwa Iran itu lebih parah mengenai dolarnya dibanding Indonesia, yang ternyata punya daya lawan yang luar biasa ketika menghadapi perang melawan Amerika. Itu bagaimana bisa seswaspada itu? Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Iya. Kalau orang awam nanya nih, memang Presiden bilang orang desa, orang awam tuh nggak pakai dolar. Tapi orang awam tuh nanya ini, kenapa sih dolar naik terus? Emang tergantung itu kita sama dolar gitu. Kenapa sih dolar naik terus? Oke, saya mau jujur ya, Mas Ari ya. Pertanyaan ini sebenarnya salah pertanyaannya. Nah, gitu. Bukan salah yang nanya, bukan salah Mas Ari, tapi framingnya kurang tepat. Karena bukan dolarnya yang naik, tapi itu rupiahnya yang turun. Itu beda loh. Karena kalau kita bilang dolarnya naik, itu berarti wah itu salahnya Amerika gitu kan. Berarti sebenarnya dolar itu tetap di situ, ya, tapi value rupiahnya yang menurun. Rupiahnya yang turun. Oh gitu. Karena yang lainnya Singapura dolar dia kuat. Kurang lebih masih sangat kuat. Malaysia ringgit turun juga, tapi tidak sedrastis rupiah. Berarti yang masalahnya adalah di rupiahnya. Jadi kita ngelihatnya sekarang rupiahnya. Karena kalau kita katakan dolarnya yang naik, nanti kita ngoreksi Amerika tuh uncontrollable kan buat kita kan. Jadi itu faktor eksternal. Jadi lebih baik cerminan kita adalah kita lihat di rumah kita sendiri gitu. Apa sih yang membuat jadi malah melemah gitu? Nah itu gitu. Mas Ari bayangin dulu deh. Mas Ari sekarang punya uang 10 juta hari ini. Dan bulan depan masih 10 juta. Tapi harga-harga udah naik semua kan, uangnya berkurang itu. Kemampuan beli kita berkurang. Nah, itu terjadi karena rupiahnya melemah, bukan karena dolarnya menguat. Kenapa bisa melemah? Nih jawabannya insya Allah tuntas. Saya akan coba Mas Arya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jadi pemirsa semua bisa langsung paham gitu ya. Jadi memahami mata uang itu, rupiah itu seperti barang dagangan ya. Dia berlaku supply and demand. Jadi kalau banyak yang minat, harganya naik. Kalau sedikit yang mau, harganya turun. Nah saat ini kebutuhan akan dolar tuh meningkat banget. Kenapa? Swasta butuh dolar untuk beli barang impor, mungkin untuk bayar utang luar negeri. Kalau Mas Ari ada anak sekolah di luar negeri butuh dolar gitu kan. Jadi butuh dolar banyak. Dolar yang masuk ke Indonesia sedikit. Dari ekspor, dari wisatawan asing, dari investasi, nggak sebanding dengan dolar yang keluar. Itu namanya defisit gitu. Nah lebih banyak dolar yang pergi daripada yang datang, sehingga wajar kalau nilai dolar naik. Tapi yang lebih parah lagi, datang lagi nih hal yang signifikan, yang memberikan tekanan tambahan,
itu Bank Sentral Amerika, the Fed itu menaikkan suku bunga. Jadi rata-rata sekarang tingkat suku bunga Fed itu 5%. Maka investor di seluruh dunia berpikir simpel, kalau ngapain naruh uang di rupiah, ngapain naruh di Indonesia gitu, taruh aja di Amerika. Karena di Indonesia tingkat suku bunga 6,5%. Dikoreksi dengan nilai rupiah yang turun 3%, cuma dapat 3,5%. Sesimpel itu. Daripada 3,5% dengan 5% kan? Maka uang kabur semua ke Amerika. Nah, jadi US dollar. Tuh. Nah, sebab berikutnya adalah yang paling berbahaya adalah dan paling jarang dibicarakan adalah kemudian kita panik. Begitu orang mulai dengar rupiah melemah, mereka berebut beli dolar karena takut rupiah terus melemah. Padahal justru tindakan itu yang mendorong rupiah itu makin jatuh. Oh gitu? Iya. Jadi panik untuk tukar jadi dolar itu malah bikin tambah jatuh? Iya. Begitu kita semua misalnya takut, kita beli dolar, kita lepas rupiah, maka rupiah semakin nyungsep. Gitu. Jadi kalau saya simpulkan Mas Ari ya, ini biar gampang nih pemirsa nih. Jawaban kenapa US dollar terus meningkat, maksud saya rupiah terus turun. Pertama, dolar naik atau rupiah turun karena kita masih terlalu bergantung kepada US dollar. Satu. Nah, yang kedua, karena lebih banyak dolar yang keluar daripada yang masuk, defisit. Yang ketiga, karena tekanan dari kebijakan Amerika. Dalam hal ini tingkat suku bunga dari The Fed, Bank Sentral Amerika. Itu mau nggak mau. Yang keempat, karena kitanya panik. Nah, ada 4 hal itulah yang kemudian kalau nggak diselesaikan, itu akan bisa memperburuk kondisi rupiah. Gitu. Jadi semestinya kita jangan ikutan panik ya. Kalau kita nggak mau bergantung dengan dolar ya, kitanya sendiri jangan ikut-ikutan tambah bikin melemah. Betul Bang. Nah, tapi kan dolar ini kan naik turun nih Pak ya. Ini sesuatu yang memang udah darurat sekarang ini, atau emang ya ini memang pengulangan aja, repetisi aja yang pernah kejadian gitu misalnya. Iya, memang kalau boleh jujur ini siklus, ada faktor siklusnya. Ya, siklus itu terjadi tahun 98, 2008, 2018. Nah, menariknya di angka-angka 8. Tapi sekarang 2026 kan nggak ada kaitan ya. Itu ya, terjadi 2 tambah 6 8 juga. bisa. Ya. Cuma gini, ini siklus, tapi kalau kita menganggapnya normal itu juga bahaya loh. Kenapa? Karena hampir setiap beberapa tahun pola yang sama selalu terjadi. Amerika menaikkan tingkat suku bunga. Kalau Amerika menaikkan tingkat suku bunga, dolar menguat. Maka dana asing keluar dari negara berkembang masuk ke Amerika, ke US dollar. Rupiah melemah. Dan setiap kali itu terjadi, kita selalu bilang ini hanya faktor global. Padahal pertanyaan pentingnya bukan kenapa dolar menguat, tapi kenapa rupiah paling rentan saat badai datang. Bahkan kita kalah jauh dengan tadi Singapura dolar, dengan kalah tipis, kalah lumayan lah dengan Malaysian ringgit. Sekarang kan udah 4.500 sekarang. Dulu saya ingat masih 3.000. Ya kan? Jauh juga nih. Jauh. Nah, kalau rumah tetangga kita sama-sama kena hujan, rumah kita kena hujan, tetangga kita kena hujan, dia basahnya dikit, kita bocornya deres. Yang salah siapa? Hujannya bukan? Kan enggak kan? Salah genteng kita berarti. Genteng kita, rumah kita yang salah, struktur rumahnya mungkin. Nah, apa penyebabnya? Mungkin karena kita terlalu bergantung pada impor, bahan baku impor, teknologi impor, ya. Bahkan gaya hidup juga banyakkan impor. Kan repot itu, bergantung pada barang impor. Ini introspeksi lah kita semuanya gitu ya. Sementara pemasukan dolar kita belum cukup kuat. Kita ekspor banyak tapi sebagian besar masih bahan mentah. Nilai tambahnya itu rendah ya. Dan masalah lain, kita baik pemerintah maupun swasta ini utang dolarnya banyak. Maka saat rupiah melemah, yang naik itu bukan cuma kurs, hutang ikut naik. Beban cicilan ikut naik, harga barang ikut naik, biaya produksi naik, daya beli masyarakat turun. Itulah kenapa pelemahan rupiah itu tidak boleh dianggap sekedar angka saja, karena efeknya tuh masuk sampai ke dapur rumah, gitu ya. Jadi siklus tapi tetap bahaya ya. Nah, kenapa bahaya? Karena tadi ibaratnya genteng bolong tadi, semakin lama bolongnya semakin besar, dan kita tidak memperbaiki gentengnya. Nah, itu masalahnya. Cuma ngepel aja berarti kita kan. Cuma ngepel doang. Mungkin ditutupin pakai terpal sementara. Hujan lagi, gitu. Bocor lagi. Iya, benar.
Jadi karena bangsa yang sehat itu bukan bangsa yang mata uangnya nggak pernah turun, tapi bangsa yang kalau badai datang ekonominya tetap kuat berdiri. Dan jujur kita belum sampai titik itu. Belum ya? Belum. Tapi menariknya Mas Ari, ada satu negara yang menghadapi tekanan itu lebih berat daripada Indonesia hari ini. Diembargo puluhan tahun, sulit akses dolar, sulit impor, mata uangnya jatuh sangat dalam. Tahu nggak negara mana itu? Itu saya dapat insight kemarin, jangan Iran itu. Benar. Ini lebih parah, tapi negaranya tetap bertahan, industrinya tetap hidup, rakyatnya masih tetap bisa bergerak. Diembargo puluhan tahun. Mereka itu nggak bergantung sama dolar, berarti kan? Iya, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi kan? Rial Iran itu udah depresiasinya sekarang $1 jutaan. Kita cuma berapa? 17.800 sekarang, 600. Dia jutaan, udah nggak ada nilainya. Jadi mau nggak pakai patokan itu dia? Nggak, udah dia harus bikin struktur sendiri itu udah. Ngimpor berat. Ngimpor di blokade, ekspor nggak bisa. Mau nggak mau punya survive, dia harus survive gitu ya? Iya. Itu gimana caranya? Jadi sebenarnya gini, tadi kita menyebut sama-sama Iran ya. Tapi sebenarnya perlu catat nih, saya nggak mau kita salah paham juga. Iran tuh bukan kisah sukses sebenarnya. Kita harus jujur dulu nih. Kenapa? Rial apa dinar ya? Dinar Iran itu hancur. Nilai mata uangnya turun lebih dari 99% dalam 40 tahun. Jutaan sekarang, $1 Amerika, jutaan rial Iran. Masyarakatnya menderita. Kelas menengahnya terkikis habis. Banyak yang meninggalkan negara tersebut. Tapi negaranya nggak runtuh. Dan itu yang menarik untuk dipelajari. Sampai dalam perang asimetri kan boleh dalam tanda kutip mengalahkan Amerika. Apa yang membuat mereka bertahan? Gimana itu? Itu 2 kata. Dia terpaksa mandiri. Keadaan yang bikin dia mandiri. Keadaan dipaksa jadi mandiri. Karena dia nggak bisa impor, maka dia produksi sendiri. Karena nggak bisa pakai dolar, mereka cari cara lain. Mereka dagang sama Cina, Rusia, India, pakai mata uang masing-masing, bahkan sistem barter. Jadi mereka membuktikan bahwa ekonomi bisa berputar tanpa dolar. Dan satu hal lagi yang jarang disebut, Iran punya dan berhasil memanfaatkan komoditas realnya, minyak. Karena minyak itu nggak bisa diembargo nilainya. Dia tetap punya harga, walaupun cara jualnya ke Cina, ke Rusia lewat Malaysia dulu itu luar biasa. Itu yang menjadi jangkar ketahanan mereka. Indonesia punya apa? Kita punya nikel, punya CPU, punya batu bara, punya timah, punya karet. Lebih kaya dari Iran dalam hal keragaman komoditas. Banyak kita, sawahnya ada. Wah, kaya luar biasa. Buminya ada, kebunannya ada, tumbuhannya ada. Sangat jauh lebih kaya ikannya sebenarnya. Ada. Ikan apalagi. Kita tuh tinggal di tempat lalu lintas 2 samudra besar. Jadi ikannya tuh berlimpah. Ya kan? Bedanya apa sih sama Iran sekarang? Kok bisa Iran seperti itu? Kita kebalikannya. Jadi Iran itu terpaksa mengoptimalkan itu semua karena tidak ada pilihan. Dia terpaksa survival mode. Betul. Indonesia masih punya pilihan. Tapi pilihan itu yang justru membuat kita lalai. Kita masih nyaman mengekspor bahan mentah. Nanti yang membiarkan nilai tambahnya itu yang dinikmati oleh orang lain. Kita beli kembali dalam harga yang berlipat ganda, pakai dolar yang sudah susah payah kita kumpulkan. Coba di Sopeng Kolaka di Sulawesi menghasilkan kokoa. Kokoa mentah kita jual murah-murah ke Singapura. Singapura jual ke Belanda. Kita impor kembali sudah jadi coklat harganya beratus kali lipat. Iya. Jadi pelajaran dari Iran ini sekali lagi biar kita nggak salah ya pemirsa, bukan untuk meniru jalannya, tapi mengambil pelajaran yang tidak menunggu, jangan sampai kita menunggu sampai terpaksa. Jadi transformasi yang Iran lakukan karena dipaksa embargo, seharusnya kita lakukan hal yang sama, tapi atas kesadaran sendiri sebelum terlambat. Jadi rakyat Iran tuh punya nasionalisme ya sebagai benteng terkuat ekonomi mereka. Kita punya nasionalisme enggak? Punya sih sebenarnya. Punya. Kita cinta sama Indonesia, cuma belum diarahkan untuk yang lebih positif. Ya kadang-kadang keadaan itu bisa membuat keluar untuk potensi-potensinya. Kalau tadi Pak Agung bilang Iran, saya malah juga
memandang yang unik juga Singapura nih Pak. Singapura kan nggak punya sumber daya. Betul. Tapi dikenal sebagai negara dengan perusahaan tambang terbanyak di Asia. Iya. Ngambilnya di mana? Indonesia guys. Caranya gimana? Ya kreatif. Jadi kadang-kadang kalau udah terpaksa jadi kreatif sih guys. Sama kayak teman the power of kepepet. Nah itu dia. Para pejuang-pejuang Palestina itu mereka tinggalnya di bawah tanah. Masya. Tapi semua persenjataan modern yang dimiliki Israel itu dengan Amerika itu nggak bisa ngalahin mereka karena apa? Kepepet. The power of kepepet kadang-kadang. Itu memang luar biasa. Nah tadi Pak Agung bilang kan mengenai nasionalisme. Betul. Sebenarnya dengan modal nasionalisme aja bisa nggak sih kita menyelamatkan rupiah ini? Atau ada mungkin hal yang lebih konkret yang bisa dilakuin? Nasionalisme itu penting, tapi nasionalisme saja tidak bisa membayar impor. Nasionalisme saja tidak bisa menstabilkan kurs. Nasionalisme saja tidak bisa memberi makan rakyat. Jadi jawaban tegasnya tidak cukup. Nggak cukup. Jadi ibaratnya kalau nasionalisme itu bahan bakar, ya kita perlu mesinnya. Kalau mesinnya nggak ada, bahan bakarnya sebanyak apapun nggak akan berguna gitu. Lantas tadi kalau nasionalisme itu bahan bakar, apa mesinnya? Produktivitas. Jadi bangsa yang nasionalis tapi tidak produktif hanya pandai berteriak. Yang dibutuhkan adalah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan diri sendiri dan diinginkan oleh dunia. Kedua, tadi satu pertama apa? Produktivitas. Yang kedua adalah kemandirian di sektor strategis. Nah ini jadi pangan, energi, obat-obatan, teknologi dasar. Kalau sektor-sektor strategis tadi bergantung pada impor, maka nasionalisme kita rapuh sebenarnya. Hanya slogan-slogan saja, mudah goyah ketika tekanan datang. Yang ketiga, ini urusan BI dan kementerian adalah disiplin fiskal dan moneter. Negara yang nasionalis tapi pemerintahnya boros, utangnya menumpuk dolar, subsidinya tidak tepat sasaran, sebenarnya nasionalismenya tidak akan menyelamatkan nilai mata uangnya. Iran punya nasionalisme yang luar biasa kuat. Maka tekanan dari luar justru mempertebal rasa itu. Tapi yang membuat mereka bertahan sebenarnya bukan semangat saja, melainkan karena mereka punya minyak sebagai aset real. Dan mereka dipaksa membangun industri dalam negeri mereka. Jadi semangat tanpa aset dan struktur nggak akan cukup. Nah Indonesia ini sekarang sebenarnya sedang di persimpangan. Nasionalismenya ada, sumber dayanya luar biasa, yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah struktur. Dan salah satu ujian nyata dari keberanian itu adalah apa yang terjadi ketika sekarang rupiah melemah. Itu ujiannya. Kalau rakyatnya bersatu menghadapinya, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau panik, berebut membeli dolar, itu benar-benar akan musibah itu. Nah, berarti panik membeli dolar itu bukan solusi ya? Wah, itu musibah. Malah musibah. Bukan cuma sulit sih, itu musibah. Tapi nasionalisme, saya nggak mau beli dolar, juga salah juga. Gimana? Begini. Jadi ketika rupiah itu melemah, ya. Kalau kita rupiah melemah, kemudian kita punya utang dalam bentuk dolar. Kita harus memang bisnis kita tuh beli dolar harus itu sangat manusiawi. Jadi manusiawi sebenarnya. Tapi bukan solusi. Maksudnya begini, kalau bukan solusi pribadi ya. Gitu. Tapi kalau buat society, buat masyarakat itu bisa malah bahaya ya. Jadi itu sebenarnya insting bertahan hidup, nggak salah. Tapi kalau kita bicara bijak atau tidak, bisa jadi ada dua sisi ya. Untuk individu kita yang beli dolar ya ketika rupiah melemah itu mungkin langkah yang cerdas melindungi nilai aset, atau kalau istilahnya namanya hedging. Hedging itu biar aset kita nggak turun semua. Nggak loss banyak gitu ya? Iya, nggak loss banyak. Itu, dan untuk sebagian orang, terutama yang punya kebutuhan dolar nyata, misalnya buat biaya sekolah anak ke luar negeri, bisnis impor, memang masuk akal. Tapi untuk sekarang saya tanya, mayoritas masyarakat biasa yang nggak punya kebutuhan dolar langsung, yang beli dolar hanya karena ikut-ikutan atau karena takut, itu masalahnya. FOMO. FOMO pas banget. Nggak mau ketinggalan dia ya. Nah, ketika jutaan orang melakukan hal yang sama di waktu yang sama, berebut beli dolar secara massal, itulah yang saya sebut bencana kolektif. Maka permintaan dolar melonjak, stoknya menipis, harganya makin naik, dan rupiah makin jatuh, bukan karena
fundamentalnya ekonomi buruk, tapi karena kita sendiri yang mendorongnya jatuh. Kita takut rupiah jatuh, kita berebut beli dolar, akibatnya rupiah benar-benar jatuh. Jadi ketakutan kita sendiri yang mewujudkan apa yang kita takutkan. Maka saya paling sebel, Mas Ari, kalau ada pengamat dan influencer, pengamat ekonomi ya nih, dengerin saya ngomong dari hati yang tulus nih, yang kerjanya menakut-nakuti dolar akan sampai 21.000 bahkan 25.000 sehingga masyarakat beneran takut. Maka yang terjadi ya beneran. Jadi itu bijak atau tidak? Bisa bijak untuk individu bisa jadi, tapi berbahaya ketika dilakukan secara massal dan tanpa perhitungan. Jadi semoga Mas Ari nggak termasuk influencer yang nakut-nakutin masyarakat. Jadi kayak semacam panic buying untuk belanja dolar, itu kan berarti FOMO ya? Iya. Ikut-ikutan belanja dolar. Kalau yang kemudian ngelihat fenomena ini kemudian juga ikutan beli gitu kan? Ya mungkin karena informasi yang kurang didapat, akhirnya udah daripada gua ketinggalan, gua beli juga deh biar sama kayak yang lainnya kan gitu kan? Iya. Nah kira-kira ada nggak sih mungkin langkah yang bisa dilakukan ya pemerintah mungkin mengedukasi masyarakat atau apa sih yang bisa menghambat ini bisa terjadi gitu? Iya. Jadi gini, sebenarnya panic buying itu bukan tiba-tiba muncul dari langit. Panic buying itu gejala bukan penyakitnya. Penyakitnya adalah kalau sakit itu ada simptomnya, ada penyakitnya. Penyakitnya adalah kepercayaan masyarakat yang belum kuat kepada rupiah, kepada kebijakan, kepada pemerintah. Jadi kalau mau mencegah panic buying, pemerintah harus bekerja di dua lapis sekaligus, lapis jangka pendek dan lapis jangka panjang nih. Jangka pendek, komunikasi yang tenang dan kredibel. Jadi sebenarnya Pak Prabowo sudah mulai ngomong, udah nggak ada masalah, orang desa yang nggak usah ikutan panik. Itu sebenarnya pengen menenangkan gitu. Nah itu cakep, cuma ada yang kurang gitu ya. Ketika rupiah melemah, masyarakat butuh melihat bahwa pemerintah nggak panik. Bank Indonesia harus hadir, bicara, jelaskan, bukan dengan kalimat teknis yang tidak dimengerti rakyat, tapi dengan bahasa yang menyentuh dan meyakinkan. Karena ketenangan pemimpin itu menular. Begitu juga kepanikan menular juga. Oke, jangka pendek. Insya Allah saya yakin sebentar lagi akan dilakukan pemerintah nih. Apa tuh? Intervensi pasar yang terukur. Intervensi pasar. Bank Indonesia cadangan devisanya lumayan kok. Lumayan. Saya yakin banget. Nanti saya kasih rahasia nanti. Bank Indonesia punya instrumen untuk menstabilkan kurs. Cadangan devisanya lumayan, bisa digunakan secara bijak di momen yang tepat, tapi bukan dihabiskan, ya, bukan. Tapi cukup sebenarnya memberikan sinyal bahwa negara hadir loh, gitu. Tapi semua itu hanya akan meredam gejala. Yang lebih penting adalah lapis jangka panjang. Nah ini dia. Pemerintah harus menciptakan instrumen investasi rupiah yang benar-benar menarik bagi masyarakat. Nah, ini semoga ada yang dengar ini. Misalnya sukuk retail, obligasi retail Indonesia. Ini sederhana. Cara kita meminjamkan uang kepada negara. Negara butuh dana buat macam-macam lah ya, jalan, sekolah, rumah sakit. Daripada pinjem ke luar negeri, kan kemarin ada namanya Panda Bond itu, mau pinjem ke Cina. Itu sebenarnya keren, boleh itu boleh. Karena ke Cina nggak ke dolar. Saya masih seneng gitu. Tapi alangkah indahnya kalau pinjamnya ke rakyat sendiri aja. Rakyat dapat imbal bagi yang jelas, lebih tinggi dari deposito biasa, negara dapat dana tanpa tambah hutang dolar, dua-duanya untung. Dan poin penting yang sering terlewat, bunga yang dibayar pemerintah ke pemegang obligasi tadi tidak lari ke luar negeri. Itu yang penting. Ia kembali ke kantong rakyat Indonesia sendiri, dibelanjakan di sini, berputar di ekonomi kita sendiri. Ya, tapi mungkin ada pengamat yang protes Mas Ari. Ada yang bilang kan beban bunga APBN kita sudah sangat besar ini, 500 triliun. Itu buat bayar bunga doang. Tapi percayalah, kita menambah instrumen seperti ini yang yieldnya tinggi, nggak memperparah. Kenapa? Karena ketika terjadi depresiasi nilai rupiah seperti ini, dolar naik, kalau kita pinjamannya luar negeri langsung ada selisih kurs, rugi. Tapi kalau pinjamannya dalam rupiah kepada warga sendiri nggak terjadi. Jadi sangat lebih safe ya instrumen seperti ini. Nah, maka orang yang tadinya mau beli dolar karena adanya yang lebih menarik, taruh di ori dengan imbal hasil yang jelas sekian persen, dia nggak jadi. Tapi syaratnya harus dibuat mudah diakses, pakai HP, prosesnya simple, dan yang paling mendasar, pemerintah harus konsisten menjaga inflasi. Karena rakyat tidak beli dolar karena mereka paham
ekonomi makro, bukan. Tapi rakyat nggak beli dolar karena apa? Uangnya takut nggak bernilai besok. Kalau inflasinya jeblok, wah itu lebih bahaya lagi. Jadi kuncinya bukan melarang orang beli dolar, kuncinya membuat rupiah cukup menarik untuk dipegang. Nah itu dia. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang rakyat tuh melihat gestur pemerintah ya. Itu dia pas banget. Jadi kalau misalnya pemerintahnya tenang, ya rakyat juga ikut masih tenang. Kalau pemerintahnya panik, ikutan panik. Pemerintahnya panik, apalagi kita gitu. Oh berarti mirip gini ya. Kita jalan sama, misalnya anak kecil jalan sama bapaknya ke tempat serem, gelap-gelap. Bapaknya tenang, anaknya tenang. Betul. Bapaknya takut apalagi anaknya kan gitu ya. Persis seperti itu. Oh gitu. Ini dari sisi gestur nih. Kalau dari sisi edukasi apa yang kira-kira bisa bikin masyarakat tuh gak ikut panik buying gitu? Iya, edukasinya, masalahnya sebenarnya masyarakat tuh bukan kurang edukasi, Mas Ari. Masalahnya adalah pertanyaan yang paling penting ini belum terjawab di benak masyarakat. Kalau dolar naik, saya harus ngapain? Nah, gitu. Jadi saya jawab langsung ya, saudara sekalian, sebagian besar dari kita ini nggak perlu panik, karena yang benar-benar terdampak itu spesifik. Utang dalam dolar, bisnis impor, atau tadi yang gampang anak kuliah di luar negeri. Kalau bukan itu, hidup Anda hari ini fine-fine saja, nggak berubah drastis, gitu kan. Dan yang kedua, satu-satunya cara tuh bukan dengan beli dolar loh. Masih ada kita beli emas, ori, sukuk retail, aset produktif. Semua itu bisa sama baiknya, bahkan lebih baik dari dolar. Ketiga, dan ini yang paling penting. Barangkali di antara para pemirsa saat ini, atau mungkin Mas Ari sendiri, ada yang berpikir, aduh saya mau beli dolar aja deh kalau begini. Ada nggak kepikiran gitu Mas? Ada juga ya. Antara beli dolar, beli emas. Dolar atau emas. Tapi kalau emas nggak apa-apa lah. Kalau dolar, jangan. Kenapa? Sekarang berapa kalau beli dolar? 17.800. 800 kalau kurs jual sekarang. Karena Anda, menurut keyakinan saya, Anda saat ini beli sudah di puncak ini, sudah overpriced. Jadi gambling. Malah jual mestinya. Ya boleh. Tapi ada tapinya ya. Ada conditionnya ya. Saya katakan ini ada conditionnya, jangan salah. Saya saja yang bukan ahli ekonomi tahu kalau pemerintah melakukan langkah yang tepat, dolar bisa dengan mudah balik ke 17.000. Dan kalau Anda beli sekarang 17.800, Anda akan rugi. Malah turun soalnya nanti ya. Oh iya, turun. Rugi 800. Jadi gambling akhirnya. Iya. Itu jadi gimana Pak? Bisa caranya apa yang dilakukan pemerintah tuh biar balik 17.000? Ini baru 17.000 ya guys, belum 16.000 ya. Kalau 16.000 lebih bisa. Mau 16.000 juga bisa. Caranya gimana? Nah baik, saya yakin sebenarnya Pak Purbaya dan lain-lain pemerintah sudah paham semua gitu ya. Sudah paham semua. Maka langkah yang bisa kita lakukan ini saya mau kasih, tapi ini bukan saya sok keminter ya Mas Ari ya. Ini cuma ilmu yang sedikit saja dan belum tentu sebenarnya benar. Cuma ada rasa yang ingin diomongin aja gitu loh, mumpung bisa podcast di sini. Jadi saya pengen juga solusinya tuh realistis ya, karena banyak solusi yang terdengar bagus di atas kertas nggak bisa dijalankan dalam waktu dekat. Nah begini, langkah pertama sebenarnya sebagian sudah dilakukan oleh pemerintah, udah cakep gitu. Pertama, hilirisasi komoditas secara serius dan sudah dilakukan di nikel. Itu contoh berhasil. Saat ini nikel yang ada di dunia itu sudah bukan lagi nikel mentah dari Indonesia, tapi sudah diolah. Itu keren ya. Jadi kita dapat nilai tambah, diolah dulu jadi bahan baterai atau stainless steel baru diekspor. Untuk nikel keren. Kenapa nggak diperluas ke komoditas yang lain gitu? CPO, bauksit, tembaga, bahkan rumput laut, itu semua potensi yang sama. Setiap komoditas yang kita olah di dalam negeri adalah satu langkah mengurangi ketergantungan kita pada dolar impor dan menambah pemasukan dolar dari ekspor. Satu. Yang kedua, pemirsa, ini sudah dilakukan juga oleh Indonesia sebenarnya, yaitu kita memperkuat namanya LCT, Local Currency Transaction. QRIS sekarang berlaku loh di Malaysia, di Singapura, di Thailand, bahkan masih sedikit ya di Jepang gitu ya. Ini sudah dimulai tapi belum maksimal. Indonesia sudah punya perjanjian LCT tadi dengan beberapa negara ASEAN. Dengan India juga sudah ada, China, Jepang, Korea Selatan.
dan ini bikin Amerika uring-uringan. Sempat ya. Uring-uringan. Artinya apa? Artinya LCT ini kita dagang nggak perlu konversi ke dolar dulu. Jual ke Malaysia bisa dibayar rupiah, bisa ringgit. Beli dari India bisa rupiah, bisa rupi. Semakin banyak transaksi yang nggak butuh dolar, maka semakin berkurang tekanan terhadap rupiah. Dan ini bukan teori, ini sedang berjalan, tinggal dipercepat dan diperluas. Nah, ini yang ketiga, langkah ketiga. Ini game changer ini. Apa tuh? Ini game changer, Mas Ari. Kita terkenal penghasil apa? Batu bara, sawit. Ya. Sawit. Masalahnya adalah Indonesia kita tuh hampir dikatakan nggak dapat apa-apa dari batu bara dan sawit. Kenapa coba? Sawit kita panen, panen. Kita bayar pajak. Atau batu bara menghasilkan, kita bayar pajak. Ketika diekspor, pajaknya dikreditkan lagi. Dikreditkan. Jadi 0, pajaknya dapat 0. Oke, udah gitu hasil penjualannya diparkir di Singapura. Seketika itu juga. Itu yang kejadian. Wajibkan devisa hasil ekspor itu parkir lebih lama di dalam negeri. Ini langsung real dampaknya. Jadi benefit buat Singapura dong? Iya, makanya yang kaya kalau sawit Malaysia. Padahal sawit kita. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ternyata tambang kita parkir dulu di Singapura. Iya. Singapura nggak punya tambang tapi kaya gitu. Iya. Itu kan gini. Kalau kita ini pajak ya, Mas Ari punya saham. Dapat dividen dong. Dapat dividen 1 miliar, amin ya. Nah, terus kalau Mas Ari dividennya diinvest lagi ke sukuk atau kemana, itu pajaknya 0% loh. Nggak ada pajak. Tapi syaratnya apa? Diinvest kembali di Indonesia. Tapi kalau tidak, kena pajak 10%. Bisa diterapkan hal yang sama. Uang dari hasil tadi sawit, batu bara, bauksit dan lain-lain itu harus ditanam di Indonesia. Baru pajaknya bisa dikreditkan. Nah, itu kalau terjadi ya ampun, kita surplus dolar gede banget itu. Jangankan 17.000 Mas Ari, 16.000 bisa itu. Ya, itu sumber daya terbesar, sumber devisa terbesar kita itu. Kita wajibkan disimpan dan dikonversi ke dalam negeri. Langsung pasokan dolar itu bertambah melimpah. Nah, 3 langkah ini nggak butuh teknologi baru, nggak butuh pinjaman luar negeri, nggak butuh waktu puluhan tahun. Yang dibutuhkan political will sebenarnya, keberanian pemerintah. Belum mulai, udah atau belum? Insya Allah. Tapi maksudnya pasti praktisi ekonomi Indonesia udah memikir ke arah situ. Ini kan kalau misalnya emang iya bisa terjadi nih turun dolar gitu, kemungkinan terjadi. Sangat Mas. Ini masalahnya memang ada pihak yang menentang hal ini. Siapa yang dirugikan kalau itu diberlakukan? Nah, ada yang menentang ya. Tapi bayangkan kalau ini berhasil, dolar bisa 15.000. Makanya yang beli dolar rugi loh nanti kalau itu terjadi. Saya nih ngomong begini dapat pahala, mencegah rupiah lebih ambruk. Iya. Tapi kan begini, tadi Pak Agung bilang bukan dolarnya yang naik, value rupiahnya yang melemah. Bener, kan begitu kan? Tapi banyak juga yang suzon yang di masyarakat mengatakan bahwa ya meremahnya rupiah kan quote unquote ya banyak suzonnya netizen ya gara-gara MBG gitu katanya. Ngaruh gak sih sebenarnya? Iya. Ini menarik sekali. Pemirsa, ini menarik sekali. Tapi kita untuk jawabnya itu harus jujur ya. Saya kebetulan netral ini Mas Ari, ASN bukan, project pemerintah juga enggak gitu ya. Jadi insya Allah jujur, insya Allah. Nggak membela tapi juga tidak menghakimi. Jadi boleh saya katakan saya yakini MBG bukan penyebab jatuhnya rupiah. Bukan. Penyebab utamanya sudah kita bahas tadi kan, kebijakan The Fed, Bank Sentral Amerika, yang menyebabkan 5% capital flight ke sana. Yang kedua defisit neraca perdagangan dan psikologi pasar tadi, panik tadi. Itu faktor yang jauh lebih besar dan sudah bergerak bahkan sebelum MBG ini mencapai puncaknya sekarang. Tapi pertanyaannya, apakah MBG tidak berkontribusi sama sekali terhadap penurunan rupiah? Enggak juga. Ada juga karena begini, MBG kan butuh peralatan dapur. Butuh supply chain yang sebagian nggak bisa dipenuhi di dalam negeri. Terpaksa impor dong. Nah, impor kan butuh dolar. Nah, di situ berarti ada tambahan tekanan permintaan dolar di sini. Kita lihat dalam kuartal pertama 2026 itu impor naik
cukup signifikan, 7% lah ya. Dan salah satunya karena permintaan domestik yang kuat termasuk dari MBG. Dan di lain pihak ekspornya melambat. Orang nyangka ekspor melambat gara-gara MBG nih. Jadi komoditasnya kepake buat MBG, enggak. Ekspor melambat karena harga batu bara dan nikel melemah. Justru itu. Ini memang agak aneh, Mas Ari. Coba, biasanya kalau harga minyak naik, batu bara naik ikutan karena substitusi kan, pengganti. Pada saat ini harga minyak naik sampai 120 dolar per barel, batu bara malah turun, nikel turun. Ini kenapa karena Cina lagi decline, bukan shutdown ya, lagi cooling down. Itu masalahnya karena konsumen terbesar kita itu adalah Cina. Ya, jadi kalau kita bicara jujur, kan berkali-kali dibahas itu, dibanggakan oleh Pak Purbaya kan bahwa Indonesia pertumbuhan ekonominya terbesar, 5,61%, terbesar sepanjang sejarah, terbesar di antara negara-negara G20, tertinggi dalam 13 tahun. Nah, 1%-nya akibat belanja pemerintah MBG tadi. Jadi kalau tidak ada belanja pemerintah hanya 4,6%. Itu positif atau negatif? Ada positifnya, ada negatifnya. Begitu. Jadi sejatinya nih, Bapak, nih saya berani ngomong begini pasti nggak populer ini di kalangan para netizen ini. Karena sekarang tone-nya itu negatif kepada MBG kan. Tapi jujur saya katakan sejatinya MBG ini program yang sangat efektif. Multiplier-nya besar. Dia menumbuhkan UMKM lokal, koperasi, supply chain jadi hidup. Untuk kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan produk domestik bruto, angka pertumbuhan ekonomi. Namun catat, ini akan terjadi, kebaikannya terjadi kalau APBN-nya mampu menopang. Pertanyaan di situ sebenarnya, kalau aman-aman aja, nggak ada perang Iran-Irak, nggak ada minyak naik sampai 120, ini program yang keren, bagus. Nah, tapi baru ada hari ini, Mas Ari, bocoran mungkin belum baca. Belum. Ada pengumuman pemerintah memangkas pagu anggaran MBG dari 335 triliun menjadi 265 triliun. Ini baru hari ini. Ini keren, ini sudah benar. MBG dirasionalisasi, ini positif. Ini cakep. Jadi ayo para netizen, para pemirsa dari cerita Untung, kita positif menyambut hari-hari ke depan insya Allah. Iya, sudah ada yang rasionalisasi dari pemerintah. Ya, semoga bisa disambut dengan kolaborasi dari masyarakat gitu ya. Benar. Optimis insya Allah. Soalnya kalau sekarang ini kita butuhkan tuh semangat ya, jangan serang-serangan, apalagi energi negatif itu kontraproduktif kayaknya kalau sekarang terjadi kan. Betul. Nah, kalau sekarang nih kan kondisi rupiah nih kan ya jujur melemah ya. Pak Agung bilang tadi bukan dolar yang naik tapi memang rupiahnya melemah. Nah, kira-kira itu berdampaknya kan tadi itu untuk yang hubungannya langsung dengan dolar gitu kan. Jadi bisnis apa Pak yang paling, sektor apa nih yang paling mungkin bisa menjadi lebih stabil di era sekarang nih? Ya, ini pertanyaan yang saya suka karena saya pengusaha. Nah, itu dia. Jadi di setiap krisis itu selalu ada yang menangis dan ada yang tertawa. Iya. Walau mungkin yang tertawa lebih sedikit. Tergantung kita ada di posisi mana gitu ya. Ketika rupiah melemah, ada satu prinsip sederhana yang harus dipegang. Cari usaha yang penghasilannya mengikuti dolar, tapi biaya operasionalnya dalam rupiah. Itu kombinasi yang paling menguntungkan di kondisi seperti sekarang. Jadi sektor pertama nih yang penting nih, ekspor produk berbasis sumber daya lokal. Ini bukan ngomong nikel, sawit, yang itu pemain besar yang bisa melakukan. Tapi untuk UMKM, kerajinan tangan, furnitur kayu, tekstil, batik, makanan olahan tradisional, rempah-rempah kemasan, semua ini bisa dibayar dalam dolar atau mata uang asing. Sementara bahan bakunya rupiah. Maka ketika semakin tinggi nilai dolar, semakin bagus buat mereka. Ya kan? Rupiah melemah, malah keuntungan mereka tambah banyak. Nah, eksportir kecil yang pinter inilah yang dia akan tumbuh pesat. Sektor kedua. Tadi kan tanya sektor apa saja? Pariwisata dan hospitality. Ketika rupiah melemah, Indonesia menjadi destinasi yang lebih murah di mata wisatawan asing. Hotel, restoran, tour guide, pengrajin lokal, transportasi wisata, semua menerima pembayaran yang nilainya naik secara relatif.
Kan Bali begitu. Saat krisis kemarin dia malah foya-foya itu. Iya, Bali itu setiap krisis dia malah paling makmur. Gini Mas Ari, masalahnya sebenarnya nggak cuma Bali, ada Lombok, Raja Ampat, apalagi Labuan Bajo, Danau Toba. Iya. Banyak, semuanya punya potensi yang sama besarnya. Sektor ketiga, pertanian dan pangan lokal. Ketika rupiah melemah, harga pangan impor naik kan. Beras impor dari Thailand mahal. Ya. Gandum impor apalagi, kedelai impor mahal. Kan ini justru membuka ruang bagi petani dan produsen pangan lokal untuk bersaing dan bahkan mendominasi pasar dalam negeri. Jadi produk substitusi impor selama ini kalah bersaing karena harganya nggak masuk, sekarang punya kesempatan. Singkong sebagai pengganti gandum, sorghum sebagai pengganti beras impor. Jadi ini bukan mundur ke belakang, ini justru kita maju ke depan. Nah, ini yang keempat, yang menarik. Jasa berbasis digital untuk pasar global. Jadi Indonesia ini kreatif-kreatif, ada freelancer, developer, desainer, konsultan, programmer yang bekerja untuk klien luar negeri dibayar dalam dolar. Dengan rupiah yang melemah, penghasilan mereka dalam rupiah justru naik tanpa mereka harus kerja lebih keras. Dan Indonesia ini talenta digitalnya tuh luar biasa, nggak kalah sama India. Ini aset yang belum dioptimalkan. Jadi intinya satu, kesimpulannya Mas Ari, jangan hanya melihat pelemahan rupiah sebagai ancaman, tapi justru di sini ada peluang yang sangat luar biasa. Wah, jadi optimis guys. Ini seperti Allah ngasih leverage buat kita ya. Betul Bang. Jadi inti dari ungkapan Pak Agung barusan adalah bagaimana caranya modalnya rupiah, jualnya dolar. Intinya kayak gitu. Iya. Pantesan belakangan ada satu sektor kreatif yang saya rasa relate dengan apa yang Pak Agung bilang tadi ya. Para pelaku content creator yang punya channel-channel, dia AI kan lagi murah nih bikinnya. Kemudian ketika dia post di YouTube, monetasinya Amerika yang perbandingannya 1 dibanding 25 dengan Indonesia. Jadi content creator Indonesia yang bikin kontennya untuk luar negeri, terimanya itu dolar, lagi nyayur, lagi panen. Mereka bikinnya AI murah, harganya harga Indonesia lagi, bikinnya untuk segmentasi luar negeri. Lagi nyayur banget. Ditambah seolah-olah kayaknya Allah ngasih kesempatan buat produk lokal ya. Betul. Yang import lagi naik. Betul. Udah waktunya sekarang pakai baju-baju buatan lokal. Itu dia. Cinta produk dalam negeri. Cinta produk Indonesia. Saya soalnya mau buka toko sepatu lokal, Pak. Dukung. Relate ini. Relate. Oh, ini adalah solusi. Benar-benar berarti apa yang saya pikir kayaknya solusi juga relate dengan apa yang dibilang Pak Agung ya. Produk Indonesia itu sekarang udah nggak kalah sama produk luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang punya produk-produk bagus, ini waktunya karena banyak konsumen yang lagi mungkin menggunakan produk import itu kemahalan. Ayo gaskan, tambah semangat. Nah sekarang kan tentunya juga banyak ya pengusaha-pengusaha kecil nih, Pak. Iya, UMKM. Penguasa yang ya modal rupiah gitu ya, tapi ya kena dampak lah begitu ibaratnya. Harga plastik naik 2 kali lipat. Harganya buat modal susah gitu kan. Nah, bagaimana caranya biar mereka juga nggak jadi tenggelam nih, Pak? Iya, memang kita juga merasakan kesulitan kalau punya produk yang saset. Sekarang harga saset naik sampai 3 kali lipat. Itu ada pengaruh ini? Ada pengaruhnya. Yang saset itu masih impor? Sasetnya plastiknya. Biji plastik kan dari sana, dari Timur Tengah, yaitu naik 2 kali lipat kalau biji plastik. Sasetnya ada juga faktor yang menyebabkan kenaikan gitu. Tapi begini, UMKM yang murni beroperasi dalam rupiah, bahan bakunya lokal, pembelinya lokal, biayanya lokal, sebetulnya lebih tahan dari yang mereka kira. Jadi kita saat ini jangan terlalu panik ya. Saya melihat para pelaku usaha masih positif semua. Kita punya daya tahan yang luar biasa. Yang terpukul tuh hanya ketika bahan bakunya impor, jualnya ke pasar lokal, biaya naik mengikuti dolar, jualnya susah dinaikkan karena daya beli turun. Itu UMKM atau pedagang yang paling terjepit. Jadi saran pertama nih, ada beberapa saran buat para UMKM ya. Pertama, tolong kita audit ketergantungan impor Anda sekarang. Identifikasi bahan baku, komponen mana yang masih impor, dan mulai cari alternatif lokal. Buang gengsi, bangga dengan produk asing. Ya, ini saatnya lah kita munculkan nasionalisme kita. Ya, bukan cuma nasionalisme, bahkan ini soal survival bisnis. Saran kedua,
efisiensi HPP, harga pokok produksi kita, sebelum pikir menaikkan harga jual. Karena apa? Saat ini daya beli masyarakat juga turun. Ya. Kalau terus kita tiba-tiba naikkan harga jual saat daya beli masyarakat turun, ini berbahaya. Ya. Kita bisa kehilangan pelanggan lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Jadi tolong tekan dulu apa efisiensi harga pokok produksi. Salah satu caranya bisa jadi resizing, repackaging, yang tadinya isi 20 jadi 10 gitu kan. Ya. Jadi lebih terjangkau, jual dalam kemasan yang lebih kecil, harganya lebih terjangkau, pelanggan tetap bisa beli dan margin Anda tetap terjaga. Dan ini yang sering tidak berani dilakukan. Ini sering discontinue produk yang marginnya tipis atau minus, karena kan naik. Kita saking sayangnya sama produk, nggak kita discontinue. Banyak UMKM mempertahankan terlalu banyak SKU karena sayang. Padahal SKU itu jenis barang yang dijual, kebanyakan itu hidden cost-nya sering nggak terlihat. Biaya produksi, biaya simpan, nanti scrap, expired, itu problem. Kalau coba ada punya 50 produk yang omsetnya kecil, marginnya tipis, 10 discontinue semua. Itu saving yang luar biasa. Ini praktikal sekali saran saya. Nah, kemudian saran keempat, jaga arus kas lebih ketat dari biasanya. Pada saat ini cash flow is the king ya, cash is the king. Ini penting sekali, itu nyawa bisnis. Jangan terlalu agresif ekspansi pakai utang. Jadi saat ini yang lebih baik adalah yang agile, lincah daripada besar tapi rapuh. Jadi hindari fixed cost. Hindari capital expenditure, misalnya beli gedung, mesin, sewa kantor. Kita mendingan tol manufacturing sajalah kalau mau produk baru. Jangan sewa kantor mewah agar nampak wah. Jadi sekarang ini small is beautiful, biar kecil yang penting cuan. Nah itu dia kuncinya di situ. Dan yang terakhir, jangan sendirian. Bergabung dengan komunitas usaha, koperasi, asosiasi UMKM, komunitas bisnis yang berbasis nilai. Karena di kondisi sulit ini kolaborasi seringkali membuka pintu yang nggak bisa dibuka sendirian. Misalnya beli bahan baku bersama, dapat harga lebih murah, pasarkan produk bersama, jangkauannya lebih luas, begitu Mas Ari. Ya, kalau bicara soal kolaborasi, kalau yang saya pahami ya, ini HN ini kan kayak kolaborasi kumpulan banyak orang gitu kan. Betul. Ini kayak berbisnis kalau dalam Islam tuh kayak al-wala wal baro gitu. Jadi berniaga antar sesama gitu kan. Iya. Udah berapa sekarang Pak? Ini membernya hampir 6 juta. 6 juta. Ini internasional juga? Iya, internasional, ada di Malaysia, di Thailand, di Hong Kong. Dan ada 200.000 outlet kita offline. Nah, ini kan ini kalau nggak salah berapa tahun Pak? Udah dari 2012, insya Allah nanti kita akan milad yang ke-14 tahun. 14. Hampir 14 Waktu tahun. 14 tahun yang lalu dengan model bisnis saat itu dan sekarang kan udah banyak jauh berbeda nih Pak. Betul. Pasti adjustment ada dibuat di sana sini nih. Sangat. Apakah kemudian apa yang dijalankan di tahun 14 tahun lalu sampai sekarang tuh masih bisa beradaptasi dia? Masih harus adjust. Selalu adjust. Yang menarik begini Mas Ari, kita tahun 2012 sampai 2020 itu sebenarnya belum bisnis yang benar itu. Anugerah saja, dapat tumbuh terus, meningkat omsetnya gitu. Nah mulai 2021, jadi ibaratnya begini, dulu HN itu seperti orang yang tambun, stok lemaknya banyak, ya kan? Sekarang dengan kondisi pandemi, ada krisis macam-macam tadi, lemaknya mulai kepake. Nah, tapi pertanyaan saya, manusia kalau lemaknya kebuang, ganti otot, lebih bagus nggak? Lebih sehat. Lebih bagus, lebih sehat. Nah itu yang sekarang, gara-gara krisis kita konsolidasi, berbenah. Jadi berubah, sudah banyak menyesuaikan diri. Jadi kayak perusahaan ada yang mulai WFH gitu. Jadi tahu, ternyata WFH bisa ya. Ternyata bisa mengurangi efisiensi listrik nih. Ternyata kita simple segini juga jalan perusahaan. Betul. Jadi kita merasa waktu kita menurut kita normal, ternyata banyak expenses yang semestinya nggak perlu dikeluarin. Jadi ketahuan. Nah kalau sekarang kan berarti ya uniknya nih guys, HN ini seperti produsen sama pengguna itu di satu circle yang sama. Iya. Jadi kalau misalnya orang berusaha mau nyari pembeli, ini pembeli juga udah di situ. Iya. Nah, dengan keadaan seperti sekarang nih Pak, yang dijalankan HNI dengan keadaan dolar naik, ada pengaruh nggak Pak?
Pengaruh terutama yang paling besar memang daya beli masyarakat menurun. Tapi tentunya kita harus kreatif ya. Kita harus kreatif dan juga rasa kebersamaan antara manajemen dengan para member dan leader itu harus diperkuat. Jadi tadi yang Mas Ari bilang, kelebihan dari HNI ini, para member-member HNI itu rasa sense of belongingnya itu kuat sekali, cinta dengan perusahaan, dengan produknya. Jadi kalau sudah begitu, masalah sebesar apapun insya Allah akan bisa diatasi. Nah, itu guys ya. Jadi kalau misalnya di luar pada FOMO, ternyata dalam lingkup circle-nya HNI sendiri mereka anteng-anteng aja. Iya, insya Allah. Nah kalau sekarang jujur ya Pak, kalau kita lihat keadaan ekonomi, kalau kita bilang udah krisis, mungkin nggak nih? Ini udah termasuk krisis belum? Krisis. Karena ini kan dolar tertinggi yang pernah dirasakan di Indonesia kan. Betul. Waktu kita krisis 98. Tapi jangan bayangkan krisisnya seperti 98, beda. Tapi dolarnya tinggian sekarang sih sebenarnya. Jauh. Tapi kepanikannya nggak sepanik 98. Enggak, karena berbeda, ceritanya berbeda. Apa sih poin apa yang membuat itu berbeda? Ya, kalau itu ceritanya panjang lagi nih. Karena pada waktu itu kan terjadinya politik, rupiah dari 2.300 jadi 16.000 kan. Itu kan drastis banget. Oh, gapnya jauh banget. Wah, jauh banget. Dan terjadi kasus BLBI di mana uang negara ratusan triliun menguap ya. Kalau sekarang kan enggak sebenarnya. Dan fundamental bisnis kita sekarang pun sudah lebih baik gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan dolar sekarang lebih tinggi daripada dulu maka sekarang lebih buruk, enggak. Enggak ya. Ternyata gapnya jauhan waktu itu ya. Enggak, ya. Dan di pasar-pasar sekarang di food court di tempat-tempat masih normal saja. Dan itu bagus. Itu bagus. Ya? Karena apa? Jangan sampai ditakut-takutin akhirnya orang nggak mau bisnis, nyimpen uangnya di bunker, ngekip semua. Itu krisis akan terjadi krisis yang berat. Kadang-kadang krisis itu bisa timbul dari FOMO juga ya. Iya. Jadi kepanikan dan juga FOMO. Nah kalau strategi HNI gimana Pak menghadapi krisis sekarang nih? Kalau kita quote-unquote ini sebuah krisis, ada strategi apa nih HNI? Ya, begini. Di sini kalau saya ingin bicara soal HNI, jadi HNI itu berdiri di atas satu keyakinan yang sederhana, bahwa perubahan ekonomi tidak harus selalu menunggu kebijakan dari pemerintah dari atas. Ia bisa dimulai dari bawah, dari komunitas, dari individu, dari keputusan kecil sehari-hari yang kalau dilakukan bersama-sama akan menjadi kekuatan luar biasa yang besar. Nah, salah satu yang paling relevan dengan kondisi sekarang ini, Mas Ari ya, HNI mendorong untuk kita mengkonsumsi produk lokal, produk Indonesia yang berkualitas, produk asli Indonesia. Bukan hanya karena slogan cinta produk dalam negeri, tapi kita memastikan setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk lokal artinya adalah 1 rupiah yang tidak perlu dikonversi ke dolar. Nah itu dalam banget itu. Adalah 1 rupiah yang berputar di ekonomi kita sendiri. Adalah satu langkah kecil mengurangi tekanan pada kurs. Dan ini bukan angka kecil. HNI punya customer tadi hampir 6 juta orang. Bayangkan kalau 6 juta orang ini menggeser konsumsinya ke produk lokal secara konsisten. Itu bukan sekedar gerakan moral, itu kekuatan pasar yang nyata, yang terukur, yang menggerakkan ekonomi. Dan tadi sudah dibilang 5-6 juta orang ini bukan hanya konsumen, mereka adalah pasar yang besar bagi UMKM Indonesia. Disinilah yang membuat saya pribadi alhamdulillah merasa bangga dengan HNI. Ada banyak UMKM yang memasok produk ke ekosistem HNI. Yang dulunya mereka usaha mikro, kecil-kecilan, rumahan, sekarang sudah tumbuh menjadi usaha menengah bahkan besar. Kenapa bisa besar? Karena kita punya pasar yang loyal, konsisten dan terus berkembang. Ada kebahagiaan tersendiri Mas Adi menyaksikan hal itu. Dulu saya lihat ada vendor kami yang awalnya produksi di dapur rumahnya sendiri, sekarang punya pabrik besar, standar GMP, punya karyawan banyak. Berapa tahun dia itu? Ya dulu misalnya contoh di Bogor, saya ketemu dengan orang lagi memproduksi sabun batangan itu. Sabunnya bagus karena istri saya alergi kalau kena deterjen ya. Pakai itu enggak masalah. Saya tanya berapa jual? Cuma 500 1 bulan. Mau enggak masukin ke HNI? Itu di gang loh. Produksinya di rumahan. Masuk ke kita. Kita bantu sampai pendirian pabriknya. Sekarang sabunnya itu ada 3 jenis. Total 1 bulan 3 juta piece terjual. Masya Allah. Jadi ini angka itu bukan sekedar angka bisnis, tapi itu transformasi kehidupan nyata. Jadi sekarang
HN ini kita nggak menganggap apa, kita adalah salah satu yang memberikan kontribusi, yang menyediakan jembatan. Tapi di sisi lain HN ini juga membuka jalan bagi siapapun untuk memulai usaha. Di tengah kondisi lapangan kerja yang tertekan, di tengah daya beli yang menurun, HN ini hadir dengan modal terjangkau, sistem yang sudah terbukti, dan komunitas yang saling menopang. Tadi kan pentingnya komunitas. Banyak di antara mereka yang tadinya hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, kini punya penghasilan tambahan, bahkan lebih dari penghasilan utamanya. Jadi bisa menjadi bantalan ketika ekonomi sedang tidak berpihak. Nah, jadi kalau ditanya apa peran HNI di tengah krisis ini, HNI hadir bukan sebagai penonton. HNI hadir sebagai bagian dari solusi. Solusi yang dimulai dari diri sendiri, dari keluarga, dari komunitas. Karena kalau kita menunggu sistem berubah dulu, baru kita bergerak, kita nggak akan mungkin terwujud perubahan tersebut. Dan perubahan kita inginkan untuk negeri ini harus kita mulai dari pilihan-pilihan kecil dari hari ini. Dan HNI adalah salah satu jalan untuk meneguhkan kemandirian ekonomi negeri, Mas Ari. Masya Allah. Ya, makanya kemarin tuh saya agak penasaran juga ya. Kondisi ekonomi lagi lagi ini ya, ibaratnya decline. Ya, lagi decline banget dan terasa di berbagai bisnis gitu. Teman-teman ini kayak anteng-anteng aja, ini kenapa gitu. Sebenarnya nggak anteng-anteng banget. Nggak anteng-anteng. Kelihatannya anteng gitu. Justru fightnya luar biasa mereka. Berarti memang survival mode itu kadang-kadang. Survive-nya karena mereka fight. Wah. Karena mereka fight. Itu dia teman-teman. Kadang-kadang kondisi yang sepertinya kurang nyaman. Mirip Iran. Dipaksa buat survive. Jadi kadang-kadang kondisi bukan berarti kita nyalahin yang keluar, tapi apa yang bisa kita lakuin. Justru kadang-kadang menariknya, saya pernah dengar ungkapan pelaut yang hebat itu tercipta dari ombak yang besar. Dalam banget. Kalau ombaknya anteng-anteng aja jadi manja. Betul. Berarti kayak Iran, kayak kemudian Singapura tadi kita juga bilang, karena keterbatasan sumber daya, akhirnya mereka berimprovisasi, ketemu jalan keluar. Teman-teman ini juga seperti itu juga. Salah satu kunci yang didapatkan adalah kolaborasi ya. Wah, kolaborasi. Dengan Hijrah Fest, dengan Women Fest, dengan FAM, kita kolaborasi dengan Mapadi, dengan BKSPPI. Kita kolaborasi. Ini luar biasa, dan contohnya misalnya kayak Iran kolaborasi dengan Cina, dengan Rusia. Walaupun misalnya nggak bisa berdagang di Eropa, cari kolaborasi yang ada. Bisa juga hidup ternyata. Betul. Jadi guys, sekarang ini kita dapat insight ya, bagaimana cara memandang satu kendala gitu, bahwa selalu ada jalan keluar. Ini kayak Al-Insyirah kalau nggak salah. Di saat kesulitan, inna ma'al usri yusra. Iya benar. Fa inna ma'al usri yusra. Malah jangan-jangan di situ kita lagi dikasih tahu ada satu potensi-potensi luar biasa di situ. Mas Hari, inna ma'al usri yusra. Kesulitannya pakai alif lam ya. Al usri. Yusronya nggak pakai alif lam, betul kan? Berarti al usrinya ma'rifah. Yusronya nakiroh. Artinya usrinya, kesulitannya itu aja, dikit. Masalah kesehatan, masalah duit, masalah wanita paling. Tapi yusronya nakiroh, artinya luas. Jadi kemudahan yang Allah berikan dari munculnya kesulitan itu jauh lebih luas daripada kesulitannya. Itu tafsirnya. Mind blowing itu urusan tuh. Jadi kesulitan memang Pak, kesulitan tuh intinya di paling utama tuh duit. Betul. Duit, urusan rumah tangga, kesehatan itu udah gak kemana-mana. Itu paling utama duit lah gitu. Tapi solusinya tuh bisa kemana-mana ya. Gak dapet sana, ambil sana, dapat sana, ambil sana. Tinggal bagaimana cara kita kreatif untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Keren. Terima kasih Pak Agung untuk insight-nya. Ini mudah-mudahan membuka semangat dan optimisme dari yang menyaksikan ini. Sudah pasti yang nonton banyak masalah, kita juga banyak masalah gitu kan. Cuma memang kalau kita kita lihat bagaimana kita menyingkapi atau juga setiap ujian itu, bagaimana kita merespon dari ujian tersebut, menjawabnya kayak gimana. Tadi udah dijelaskan sama Pak Agung, bagaimana ketika ada masalah justru berkreatif, jadi ini sebuah solusi, siapa tahu adalah sesuatu yang luar biasa, lumbung baru yang baru kita ketahui.
Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Infonya, dan juga nanti teman-teman kalau kepo dengan HNI itu apa, apalagi Gen Z mungkin belum terpapar gitu ya. Iya. Yang udah hidup lebih dari 17 tahun yang lalu sih udah tahu gitu ya. Nah, mungkin bisa mencontoh bisnisnya seperti apa, atau juga mungkin ingin silahkan kalau mau tahu. berkunjung ke HNI Plaza, kita akan sambut dengan di mana itu Pak? Terbuka di Alamatnya Kalimalang. Kalimalang ya. Jakarta Timur. IG-nya mungkin IG-nya. IG-nya PT HPAI. PT HPAI. HPAI. Oh, bukan HNI itu IG-nya. Iya, udah terlanjur. Bisa di-rename gitu Pak. Asal nggak diambil orang lagi itu yang lain. Iya. Guys, ini barusan kita dapat insight yang luar biasa. Oke, dolar boleh naik, tapi kalau kita tahu bahwa kita nggak bergantung sama dolar, kadang-kadang kalau kita terlalu bergantung, itu bapernya akan besar. Sama aja kita sama orang, rasa bergantung sama orang, tiba-tiba orang mengecewakan, sedih kan? Kalau bergantung kita sama Allah aja dah. Bener, bergantung sama Allah aja. Manusia punya kendala, Allah yang punya kendali. Ya, betul. Insya Allah solusinya ada depan mata kita. Kalau jika dirasa menarik, monggo silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi edukasi dan juga solusi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.